BPS menyatakan deflasi bulanan pada Januari merupakan deflasi pertama setelah terakhir kali terjadi pada September 2024 lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan indeks harga konsumen pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan dan 0,09% secara tahunan. BPS mencatat kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Deflasi telah terjadi selama 2 bulan terakhir sekaligus mematahkan tren kenaikan inflasi yang terjadi selama 3 bulan sebelumnya, yaitu Oktober, November, dan Desember 2024. Di saat banyak negara masih berjuang melawan inflasi, Indonesia justru menghadapi hal yang berbeda. Yap, deflasi, kebalikan dari inflasi, di mana harga-harga barang maupun jasa turun secara keseluruhan. Tapi, apakah ini menjadi kabar baik? Atau justru menjadi tanda bahaya? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan aku Yosi Herlinda dengan NIM 0603-128-2328-051 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Jadi, tujuan dari pembuatannya video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Fatima Magister Sains dan Ibu Yuliana FH Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Deflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa turun secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, hari ini kamu beli telur seharga 30.000, minggu depan turun jadi 28.000, bulan depan jadi 26.000. Terlihat menyenangkan bukan? Namun saat harga terus turun ada dampak negatifnya. Pertama, orang cenderung menunda pembelian. Mereka berharap harga turun lebih jauh. Hasilnya, penurunan penjualan untuk produsen. Kedua, produsen menghadapi tekanan profit. Jika harga produk turun, pendapatan mereka juga anjlok. Ini bisa menyebabkan terjadinya PHK dan tingkat pengangguran meningkat. Hal ini bisa menjadi masalah besar bagi perekonomian kita. Salah satu faktor dari terjadinya deflasi yaitu penurunan harga energi dan bahan bakar. Harga minyak dunia mengalami penurunan. Ini berdampak langsung pada biaya produksi barang. Ketika harga energi turun, biaya transportasi juga ikut menurun. Akibatnya, harga barang-barang lain mulai merosot. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, penurunan harga barang-barang penting seperti energi, bahan bakar, dan beberapa kebutuhan pokok menjadi faktor utama terjadinya deflasi pada bulan Januari. Ketika listrik dan bahan bakar lebih murah, produsen dapat menurunkan harga jual. Ini membuat barang lebih terjangkau untuk masyarakat. Bayangkan Anda membeli barang sehari-hari. Jika harga energi turun, maka harga barang juga akan mengikuti. Contohnya, ketika tarif listrik turun, pemilik toko tidak perlu menaikkan harga. Malahan, mereka bisa menawarkan diskon. Hal ini membuat pengeluaran bulanan kita lebih ringan. Dengan demikian, pola pembelian juga akan berubah. Deflasi menyebabkan daya beli meningkat. Namun, jika terlalu lama, ekonomi bisa tertekan. Nah, teman-teman, jadi deflasi ini bukan hanya sekedar harga barang murah, tapi bisa memicu krisis jika dibiarkan. Nah, melihat potensi bahaya ini, pemerintah telah mengambil langkah cepat, mulai dari menjaga kestabilan harga lewat subsidi, sampai memperkuat daya beli masyarakat lewat bantuan sosial. Harapannya, masyarakat tetap mau belanja dan ekonomi bisa berputar kembali. Jadi teman-teman, deflasi adalah alarm, bukan hadiah. Turunnya harga memang bisa menguntungkan sesaat, tetapi jika terus terjadi, bisa menggerus ekonomi secara perlahan. Yuk kita sebagai generasi muda, kita melek ekonomi, biar bisa ambil peran dalam membangun Indonesia yang tangguh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!